Iya, tetap 3. Jadi 6 potong kan dijahit jadi 2. Iya, nggak apa. Nggak apa. Yang dilarang dijahit itu kan baju haji, ya. Yang pakai jahitan laki-laki saat ihram atau baik umroh maupun haji, kan. Dalam menguburkan mayat nggak ada larangan. Ya 6 tapi jadi 3 nanti. Ya. 6 potong dijahit 2 jadi tetap 3. Nah, ini karena untuk praktek cukup 3 saja supaya enggak ini. Nah, nanti dibuat apa? 1 di tengah, separuh. Nah, gitu. Itu sudah dipotong, kayaknya belum dipotong. Nanti kita buka ini teorinya satu aja kelatihan ini. Itu dipotong kayak gini kok. Apa ini? Dipotong dituari ya. Gak apa-apa, karena untuk latihan tetap digunakan seperti aslinya supaya kita paham. Yang lainnya buat tali, coba pakai kain sisa buat tali. Nah, talinya nggak perlu jahitan. Nah, separuhnya dari kain yang paling bawah. Nah, sehingga nanti, nah ini harus menggunakan 7 tali karena kainnya tidak dijahit. Nah, tunggu tali dulu. Tidak apa-apa, ini diukur aja. Nah, kira-kira pas ya kalau dibuat begitu. Berarti kalau beneran 39 potong berarti. Nah, Kan 1, 2, 3. iya 6 kan. Per 2 ini kan jadi 1 kan. Nggih. Kalau dijahit. Kan ini 3 lapis. 3 potong. Iya. Nanti tumpuannya ya 3 potong. Iya tetap 3. 6 apa 9 jumlahnya berarti? 6. Oh, 6. 22 kan. Oh, 22. Oh, Kan cukup ini kalau disambung 22 sudah lebar. Nggih. Kalau yang tadi kan 3 lapis yang di tutorial. Berarti ini cuma 2. Berarti ini. Enggak, karena apa? Karena dibuat lebar, tetap dihitung 1. Nggih. Ya, tetap dihitung 1 lapis karena dijahit. Nggih. Nah, supaya bisa dapat 3 lapis kan berarti ada 6 potongan kayu. Oh, gitu. Oh, berarti enggak ditumpuk 3 sap berarti nggih? Iya, tetap 3. Tetap jadi 3 lapis. Kalau sudah disambung, tetap dihitung 1 lapis. Meskipun tadi sebelumnya 2 potong. Oh, gitu. Ya, kainnya karena 90 cm, jadi nggak cukup untuk menutup jenazah. Iya, itu kan tadi kalau di kampungnya. Benar, 6. Yang 6 berarti. talinya nanti. Yang penting talinya Jadi ada tetap apa? 6 ya? Saat menggulungnya 6. itu ada. Ayo 6 berarti. Ya biasanya kalau itu cukup 3 ini tanpa dijahit. Tapi kalau seperti yang diusul ibu tadi yang lebar juga nggak apa-apa. Ya. Jadi dengan ini bisa, dengan yang lebar bisa. Supaya mensiasati lebar, ya, buat seperti ini tadi. Untuk tali di bagian perut, di bagian badan itu lebih panjang sedikit daripada tali di bagian kaki atau kepala, karena dia melingkar. Nah, karena melingkar itu ke bagian badan biasanya lebih panjang. Ya sudah tentu untuk menjahit tadi ada perbedaan pendapat ya.
Ada yang melarang karena mengkiaskan dengan pakaian ihram. Ada yang bolehkan karena itu kekhususan pakaian ihram saja yang tidak terjadi itu. Sedangkan mayat kan tidak ada hubungannya. Nah, jadi itu perbedaan. Yang bagian yang panjang di bagian badan. Sama ya tidak apa-apa. Leher dan kepala itu cukup pendek saja. Yang paling atas, paling bawah itu yang pendek. Nih disambung. Simpulnya bebas, tapi jangan ikat mati karena nanti kan dilepas. Oh, kalau sambungan nggak apa-apa, karena harus kuat kan. 5 boleh, 7 boleh. Coba dibuat 7 dulu biar rapi ya, karena itu tidak kain lebar. Jelasannya pendek. Apa? Jelasannya pendek. Nggak menghitung pendeknya jenazah, kerapiannya apa ya, kerapiannya apa itu? Kain kafan. 2, 3, 4, 5, 6. Tunggal malih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Satu monggo nggih, tunggal alit buat kaki. Ya, silakan diatur kain kafannya. Yang 3 tadi. Yang paling tengah dulu. Umumnya Pak Modin menggunakan kain pendek. Tapi di Jogja sebagaimana di tutorial itu mudah mendapatkan kain yang lebar ya di Jogja. Di Surabaya ada satu toko juga yang bisa didapatkan. Nah, kita lihat dengan kain yang tidak terjahit ini, apakah ngikatnya rapi sehingga nanti diharapkan tiga. Usahakan yang 2 di atas ketemu, yang sampai terpisah, karena nanti akan menyulitkan saat ikat. Ketemu sedikit mungkin 5-10 cm. Tapi jangan sampai akhirnya nanti nggak bisa diikat ke tubuh mayit, jangan terlalu lebar. Nah, kira-kira cukup untuk diikat ke tubuh mayit. Jadi mayit diletakkan di pertemuan kain supaya badannya menekan kain itu dan tidak mudah lepas. Tali ini. Ya. Silakan dipraktekkan mengikatnya, tidak ada aturan tertentu, yang penting rapi. Kanan dulu, nggih. Lho, iki dibleki Pak Yu. Niki lo diinjak iki tadi. Kalau kuat bernafas, kalau kuat bernafas nggak apa-apa ditutup semuanya. Tapi kalau nggak kuat bernafas dibuka wajahnya. Tapi dalam prakteknya harus ditutup nanti wajahnya. Nah, sementara karena ini sifatnya latihan supaya mayatnya bisa bernafas, ya dibuka saja. Dipastikan di bawah kaki dan di atas kepala masih ada sisa yang bisa diikat ya, bisa diikat. Nah, dibuat agak rapi karena ini tanpa jahitan ya, supaya tidak lepas saat diusung ke pemakaman.
Nggih. Tali simpulnya yang di bundelane. Nggih, miring. Simpulnya disamakan di sebelah mana? Iya. Kenapa di sebelah kiri? Karena mayat akan menghadap ke Kiblat. sehingga simpulnya masih bisa dibuka. Kalau simpulnya sebelah kanan, nanti dia akan tertekan oleh badan mayit. Cek aja kesusu ditutup apa sakno. Kayak riahe. Nanti mayitnya kita sandingkan terus kita sholatkan. Karena boleh menyolati jenazah langsung beberapa. Ini untuk tali harus dibuka semua. Nanti. Saat sholat enggak. Oh. Nanti saat di pemakaman boleh. Ya, tapi nggak perlu membuka wajah secara utuh. Karena membuka wajah secara utuh itu nggak ada dasarnya. Umar pun hanya menempelkan pipi saja ke tanah. Tapi masih tanam di tempel diwedai Pak istilahnya. Ganti tanam, nempel diganti tanam. Oh. Itu di pemakaman. Oke. Enggak, pipinya yang Tempelkan ke tanah. Tempel tanah kemudian ditempelkan ke pipi. Ya, itu mungkin salah paham terhadap wasiat Umar bin Khattab. Nah, Umar kan mewasiatkan nanti kalau kalian meletakkan saya di liang kubur, tempelkan pipi saya ke tanah. Udah memang Ya, menghadap ke itu kan kiblat. kalau di tadi nggak begitu mengakui hadis yang berhenti di sahabat. Nah, itu kan wasiat Umar, bukan wasiat Rasulullah kan. Kalau wasiat Rasulullah menurut tadi jadi hadis. Jadi kalau wasiat sahabat tidak terlalu kuat untuk diamalkan. Tapi kalau mau diamalkan ya monggo. Karena itu perbuatan sahabat. Jadi bukan tanah yang ditempelkan pipi, tapi pipinya saat dimakamkan itu kain kafannya dilepas sedikit sehingga menempel. Itu yang dimaksud wasiat Umar, bukan tanah ditempel ke pipi. Salah paham terhadap wasiat Umar. Ya, ya bantalnya jadi itu tadi yang kena pipi itu supaya sama rata dengan badannya. Ya, jadi dia agak apa? Karena kalau gini kan kasihan mayitnya. Ya, jadi diberi bantal orang apa bantal. Ya. Ganjil lah untuk membuat pipi dan badannya sama. Baik, apa perlu disolatkan bersama atau cukup praktek ngapani saja? Cukup. Tanpa sholat ya. Oke. Baik, kira-kira sudah bisa. Ibu-ibu belum selesai? Insyaallah. Ya. Ya. Amit-amit nun sewu. Wes diuculi. Tak diuculi. Kalau ada cairan yang keluar, itu batas kebutuhan. Tidak selalu